Video amatir merekam sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Yosudarso Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Minggu siang. Api terlihat berkobar membakar kendaraan dan mengeluarkan asap hitam pekat membumbung tinggi. Meski kendaraan yang terbakar berada di tepi jalan, akan tetapi besarnya kobaran api membuat tidak ada pengendara yang berani melintas. Petugas suku dinas pemadam kebakaran sektor Koja yang mendapat laporan dengan cepat mendatangi lokasi dan melakukan pemadaman. Terbakarnya minibus bernomor polisi B1592 VML bermula saat kendaraan tengah melintas dari arah Tanjung Priuk menuju Kelapa Gading dalam kecepatan rendah. Tiba-tiba minibus mengeluarkan asap dari kap mesinnya dan langsung terbakar. Beruntung 3 orang penumpang mobil selamat setelah berhasil keluar dari dalam kendaraan sebelum api membesar. Menurut petugas damkar, asal api diduga dari konsleting kelistrikan pada bagian aki. Pengemudi juga sempat menyampaikan kalau rem kendaraan sempat blong sebelum mobil terbakar. Informasi dari pemilik, dia merasa kalau remnya itu agak blong. Dan untuk kawan yang konvoi di belakangnya itu melihat ada asap keluar dari kap mesin dan ada api di bawah kap mesinnya. Nah, secara otomatis dia menepikan kendaraannya, dan terjadilah itu kebakaran. Setelah api dapat dipadamkan, bangkai mobil kemudian dievakuasi ke unit Laka Lantas wilayah Jakarta Utara. Akibat kebakaran tersebut, ruas jalan Yosudarso dari arah Tanjung Priuk menuju Kelapa Gading sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Habis ngerampok pulang ke rumah, dia langsung udah ditangkap sama warga. Inilah yang terjadi di Banyuasin, Sumatera Selatan. Seorang laki-laki nekat merampok emas yang dipakai oleh seorang ibu rumah tangga. Lalu perampok yang satu ini pulang ke rumah untuk sembunyi. Tiba-tiba pintu rumah didobrak oleh warga, pelaku pun jadi bulan-bulanan warga. Wah, warga ini kesal karena pelaku berulah di kampung sendiri. Pelaku kemudian diamankan ke kantor Submapolsek Kenten Laut. Tapi karena banyak warga yang datang dan hendak lanjut menghakimi pelaku, polisi pun memindahkan pelaku ke kantor Mapolres Banyuasin. Alasan pelaku merampok? Ternyata karena minta uang pada korbannya, tapi hanya diberi dalam jumlah sedikit. Minta duit untuk ongkos. Aku bilang di rumah ada duit, aku ada duit 7.000 kalau nggak salah. Aku kasih dia bilang mana cukup untuk naik ojek. Nah dari situ dia jenguk gelang aku pak. Gelang itu dia gigitnya tangan aku nih lah, rampas-rampasan ya, bulat situ lah. Wah, pelaku kini harus siap menanggung akibat perbuatannya dengan ancaman penjara selama 9 tahun. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban bencana banjir bandang di Kelurahan Kota Ternate, Maluku Utara. Dengan ditemukannya 3 korban ini, jumlah korban meninggal hingga saat ini sudah mencapai 13 orang, 6 orang hilang dan masih dalam pencarian. Proses pencarian korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate yang dilakukan tim SAR gabungan hingga malam tadi berhasil menemukan 3 korban. Para korban ditemukan tertimbun material lumpur dengan proses pencarian menggunakan ekskavator dan semprotan air bertekanan. 1 korban ditemukan pada siang hari, sementara 2 korban lainnya yang merupakan pasangan suami istri ditemukan pada Minggu malam. Kedua korban kemudian dievakuasi ke ambulan dan dibawa ke Puskesmas Gambesi Ternate. Hingga saat ini total korban meninggal yang berhasil ditemukan berjumlah 13 orang, sementara korban hilang berjumlah 6 orang dan 8 orang terluka hingga kini dirawat di Puskesmas Gambesi dan RSUD Ternate. Proses pencarian untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan hari ini pukul 7 waktu Indonesia Timur. Keluarga korban berharap seluruh korban yang masih hilang bisa segera ditemukan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, aksi pencuri menggondol puluhan bungkus rokok dan uang jutaan rupiah di sebuah toko kelontong di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri ini masuk setelah mencongkel pintu samping toko. Celingak, celinguk,
Ternyata bukan ingin beli sesuatu, tapi mau mencuri. Iya, pria ini terekam CCTV saat beraksi mencuri di toko kelontong di Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bukannya tak sadar kalau aksinya terekam CCTV. Itulah sebabnya dia bermasker untuk menutupi wajahnya. Selain menggondol uang jutaan rupiah dari dalam laci toko, pelaku juga mengambil puluhan bungkus rokok. Pemilik toko baru sadar jadi korban pencurian saat buka toko di pagi hari dan menemukan laci toko dalam keadaan terbuka dan rokok hilang dari rak. Pelaku yang beraksi seorang diri ternyata masuk dari pintu samping toko dengan mencongkel pintu. Udah dilapor ke polisi belum nggak? Belum sih, ada polisi di sini, tapi ke kantor belum. Harapan kita apa nih? Mudah-mudahan polisi pelakunya cepat ketangkap itu aja. Pemilik toko mengaku menderita kerugian hingga jutaan rupiah dan berharap pelaku pencuriannya segera tertangkap. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, puluhan orang mendatangi Mapolres Bangkalan melaporkan kehilangan handphone saat pagelaran musik di alun-alun setempat. Ya, Priska dan juga Mesa mengetahui salah satu copet berhasil ditangkap, korban pencopetan semakin banyak berdatangan. Dan dari tangan pelaku, belasan handphone hasil curian ditemukan di dalam sebuah tas. Suasana konser musik di alun-alun Kota Bangkalan seketika berubah riuh saat salah satu pelaku copet berhasil ditangkap dari kerumunan penonton. Pelaku kemudian dibawa anggota TNI yang berjaga untuk diserahkan ke Mapolres Bangkalan. Konser belum juga usai, puluhan penonton langsung berdatangan ke Polres. Para korban kehilangan handphone ini tak hanya 1 atau 2 orang, namun lebih dari 50 orang datang melapor karena kasus yang sama. Bahkan jumlah korban terus bertambah hingga dini hari. Mereka dengan sedikit tak sabar melapor termasuk menulis data kehilangan handphone mereka. Mereka menduga pelaku pencopetan handphone ini berjumlah banyak dan bekerja secara berkelompok serta sistematis sehingga berhasil dengan mudah mengelabui banyak orang. Dari hasil pemeriksaan pelaku yang ditangkap, polisi menemukan 13 handphone hasil curian di dalam tas pelaku. Ini ya, dibawa ini kan sudah bukti kepemilikan, ada emailnya, nanti dibawa ke kita, bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa, tetap kita terima. Intinya ada disebutnya ya. Kalau ada disebutnya kita kan nggak bisa kan. Maka kita sini ada emailnya, ya. Intinya ada disebutnya, kita terima laporannya. Puluhan korban pencopetan handphone berharap polisi bisa menangkap kawanan copet agar tidak ada kejadian serupa di Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu biasa di Depok, Jawa Barat, puluhan warga Cinere melakukan penutupan paksa akses jalan menuju tempat pembuangan sampah yang diduga ilegal, Priska. Ya, Tezar, penutupan paksa ini karena warga menilai TPS tersebut bukan dikelola oleh Pemkot Depok dan menimbulkan dampak terhadap warga. Ini ya, kok bisa ya ada tempat pembuangan sampah yang demikian besar tapi diterapkan warga dan nggak ada izinnya kayaknya nih. Oke, selengkapnya kita simak liputan berikut ini. Selain membentangkan spanduk besar, puluhan warga permukiman menolak keberadaan TPS liar di lingkungan mereka. Tidak itu saja, warga bergotong royong memasang portal permanen menutup akses jalan menuju TPA liar di wilayah Cinere, Kota Depok. Saat warga sedang memasang portal, satu unit alat berat nekat mencoba menerobos masuk. Tak ayal, tindakan tersebut memicu emosi warga yang langsung melakukan penghadangan. Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan sekelompok orang yang diduga pengelola TPS liar. Tidak menghiraukan protes warga yang keberatan dengan bau sampah, sekelompok orang tersebut malah tetap memaksa memasukkan alat berat. Jelas saja kondisi tersebut membuat warga geram dan sontak menyerang sekelompok orang tersebut. Beruntung kericuhan dapat diredam oleh tokoh warga yang berada di lokasi. Warga perumahan Geria Cineres 2 menolak keberadaan TPS liar karena meresahkan. Pasalnya asap pembakaran sampah sangat mengganggu lingkungan
Ditambah lagi bau tak sedap dari tumpukan sampah. Tidak cuma warga Gria Cinere 2 yang kesal dengan TPS liar. Warga perumahan Panorama Bukit Cinere juga menolak adanya TPS di dekat mereka tinggal. Warga mengeluhkan tidak adanya pengawasan dan ketegasan dari pemerintah Kota Depok. Meskipun warga telah berupaya melakukan penutupan TPS liar sejak tahun 2009. Permasalahan intinya itu sekarang sudah banyak asap dan sudah berdampak ke masyarakat nih Pak. Kita sudah mengajukan penutupan itu dari 2009 mohon maaf. Dari 2009 kemudian 2015 kita juga sudah minta, kemudian berlanjut Pak sampai ada pembakaran besar, sampai damkar juga sudah masuk untuk mendinginkan apinya Pak, sudah memadamkan apinya, dan itu nggak cuma sekali, udah berkali-kali. Warga menyebut ada 9 perumahan di wilayah Cinere yang terdampak. Warga pun berharap Pemkot Depok tidak tinggal diam dan meminta dinas terkait mengambil tindakan tegas untuk menutup TPA ilegal tersebut. Warga khawatir bila masalah TPS liar terus dibiarkan berlarut-larut akan timbul konflik dengan pengelola TPS liar. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, Mesa, perkembangan industri musik yang beralih ke format digital dan juga streaming membuat para musisi rentan mendapatkan hak kekayaan dan juga intelektual. Hal ini mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan tata kelola industri musik tanah air untuk melindungi karya para seniman musik Indonesia. Digitalisasi yang semakin pesat telah merubah pola konsumsi musik masyarakat Indonesia. Munculnya berbagai platform digital memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai genre musik dari berbagai karya seniman anak bangsa. Untuk melindungi hak kekayaan dan intelektual para musisi dan seniman tanah air, Kemenparekraf menggelar diskusi tata kelola manajemen industri musik, media rekaman dan radio dari masa ke masa sebagai bentuk perhatian kepada para musisi tanah air. Kita kan harus lihat industri musik ini harus memberikan manfaat bagi pelaku kreatifnya. Nah, hak-hak mereka itu harus dilindungi dan kita harusnya duduk bareng untuk memberikan perlindungan baik itu secara hak kekayaan intelektual termasuk pembajakan dan juga hak ekonominya. Melalui peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021, pemerintah saat ini tengah berupaya melindungi hak-hak para pencipta lagu dan musisi dalam mendapatkan royalti. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar mengajak para kader di daerah untuk berjuang mendapatkan hasil terbaik di Pilkada serentak November 2024 mendatang. Ya, langkah ini menjadi upaya guna mengembangkan Partai Perindo untuk 5 tahun ke depan. ...381 anggota legislatif Partai Perindo menerima sosialisasi peraturan organisasi sebagai modal bagi anggota Dewan saat melaksanakan mandatnya di kursi Dewan. Sebagai ujung tombak Partai Perindo, anggota legislatif diharapkan dapat bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat serta modal membangun partai 5 tahun ke depan. Sosialisasi pedoman alat kelengkapan Dewan anggota legislatif Partai Perindo yang dilakukan secara daring ini juga diikuti Ketua DPW Partai Perindo di seluruh Indonesia. Kenapa SOP ini ada? Supaya ada kejelasan, ada aturan. Supaya ada objektivitas, bukan subjektivitas. Sehingga setiap orang yang menempati posisi apapun di Dewan, yang adalah porsi dari Perindo, itu duduk di posisi tersebut karena asas efektivitas dan juga manfaat. Waketum DPP Partai Perindo Michael Sianipar juga mendorong alik partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini untuk mampu memberi warna dan meraih posisi terbaik saat duduk di kursi Dewan. Para alek yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo diharapkan menjadi aset yang berharga bagi masyarakat untuk membesarkan nama partai. Dari Jakarta, Naura Syafikah dan Di Bernandi, iNews melaporkan. Siapa di sini yang suka dengan mie Aceh? Saya. Nah, kalau begitu kamu, Teza dan juga pemirsa harus coba mie Aceh topping ikan marlin. Ya, dengan tambahan topping ikan marlin ini, sudah pasti mie Aceh yang sudah enak ini bertambah gurih dan juga lebih bergizi, pemirsa. Biasanya mie Aceh kita santap dengan topping daging atau ayam. Tapi di sini ada mie Aceh dengan topping ikan segar. Nggak tanggung-tanggung, ikan yang dipakai juga ikan marlin.
Lezatnya mie tumis Aceh menggunakan topping ikan marlin atau ikan todak, selain gurih tentunya bergizi tinggi. Mie Aceh ikan marlin memiliki rasa yang begitu lezat di lidah karena dimasak langsung dari racikan bumbu khas dari 4 negara di dunia seperti Aceh, Thailand, India, serta Timur Tengah. Jadi udah pasti nih bikin yang makan ketagihan. Tidak amis, tidak ada bau amis ikan sedikit pun. Dia lebih ke ikan yang masih baru, ikan yang segar, dan dia lebih gurih. Nah, untuk Anda yang penasaran bisa banget datang ke warung yang ada di pusat kota Banda Aceh ini. Di sini Anda bisa memesan mie Aceh dengan beragam topping yang harganya terjangkau mulai dari Rp13.000 per porsinya. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Ya, informasi selanjutnya ini Priska dan juga pemirsa, bagi Anda yang suka wisata alam bebas, Pantai Karangnyimber di pesisir barat Lampung mungkin menjadi destinasi wisata untuk Anda berlibur. Ketinggian ombaknya tuh sampai 6 meter. Cocok untuk memuaskan hasrat para peselancar. Menyambangi Pantai Karangnyimber yang berada di pesisir barat Lampung, gemuruh ombak akan langsung menyambut Anda. Meski tidak sepopuler pantai lainnya yang ada di pesisir barat Lampung, namun panorama pantai ini tidak kalah indah karena menyuguhkan pemandangan hamparan luas Samudra Hindia. Ombak di pantai ini memiliki ketinggian mencapai 5-6 meter sehingga cocok untuk memuaskan hasrat berselancar khususnya para surfer mania. Bahkan tidak jarang ombak dengan karakter pipeline pun sering muncul di pantai ini. Bagi Anda yang tidak ingin berselancar, maka bisa menikmati pemandangan laut dengan ombak birunya yang menawan. Anda juga dapat bermain pasir atau sekedar berjalan-jalan di pinggir pantai. Dari lingkungannya juga bersih, terus di sekitar pantainya juga nggak ngelihat ada sampah sih, bersih. Bagi Anda yang ingin menginap, sekitar pantai juga banyak tersedia penginapan yang memiliki pemandangan langsung ke laut. Untuk sampai ke Pantai Nyimbor, wisatawan hanya perlu menempuh waktu hingga 25 menit dari pusat kota Krui. Anda juga tidak perlu khawatir karena pantai ini bisa diakses gratis alias tidak ada tiket masuk, namun hanya perlu membayar biaya parkir kendaraan. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat konsinyering dengan Komisi Pemilihan Umum KPU terkait pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024. Aturan perundangan yang akan digunakan ini akan mengadopsi secara penuh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas dan juga usia pencalonan kepala daerah. Jelang masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat konsinyering terkait pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Putra Nababan, mengatakan pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang sudah disepakati akan mengadopsi secara utuh keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kita melihat ini satu proses yang panjang ya, proses yang panjang yang seharusnya tidak usah terjadi kalau badan legislasi di sejak awal dan pemerintah. Saya mengatakan badan legislasi dan pemerintah sejak awal itu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 terkait dengan ambang batas dan juga usia calon. Kalau sejak Rabu itu disepakati, tidak perlu kayak gini. Tidak perlu ada aksi demonstrasi, tidak perlu ada kemarahan, tidak perlu gerbang DPR dijebol dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menjadi korban dari rakyat Indonesia, itu tidak perlu. Rancangan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 telah disahkan Komisi 2 DPR RI. Penetapan dilakukan dalam rapat yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu RI. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan.
Selanjutnya, Anies Baswedan masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, untuk dapat mengusungnya di Pilkada Jakarta 2024. Usai mengunjungi kantor DPD PDIP, Anies juga mendatangi posko pemenangan Partai Buruh dan kantor DPD Hanura DKI Jakarta. Anies Baswedan kembali memiliki kesempatan untuk mendaftar menjadi calon kepala daerah pada Pilkada Jakarta 2024 setelah revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. Meski begitu, Anies masih memerlukan dukungan dari partai besar, yaitu PDIP, untuk dapat memenuhi syarat pendaftaran calon kepala daerah. Usai berkunjung ke kantor DPP PDIP, Anies mengaku masih menunggu keputusan PDIP untuk dapat mengusungnya di Pilkada Jakarta 2024. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Usai berkunjung ke kantor DPD PDI Perjuangan, DKI Jakarta, Anies Baswedan juga mendatangi posko pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Anies bertemu Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan sejumlah pejabat Partai Buruh lainnya untuk membahas Pilkada Jakarta 2024. Anies juga menyampaikan ucapan terima kasih pada Partai Buruh yang tetap mendukung dirinya untuk dapat bersaing di Pilkada 2024. Lawatan Anies Baswedan masih dilanjutkan ke kantor DPD Hanura DKI Jakarta. Disambut hangat Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Jafar Bajebir, Anies mengungkapkan pertemuannya sebagai bentuk silaturahmi dan diskusi sekaligus menyamakan persepsi Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, berbeda dengan Anies Baswedan yang masih terus mencari dukungan dari partai politik agar bisa maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Sebaliknya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil justru terus menuai dukungan dari partai politik. Pada hari Minggu kemarin, Ridwan Kamil mendatangi kantor DPP PSI untuk menerima surat keputusan dukungan dari partai yang dipimpin oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Dengan demikian, ada 12 partai yang sudah mendukung pasangan RK dan Suswono. Pasangan Ridwan Kamil Suswono resmi mendapat dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Surat rekomendasi dukungan RK dan Suswono untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta diberikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni di kantor DPP PSI di Jakarta. RK mengaku senang akhirnya secara resmi PSI memberikan dukungannya setelah sebelumnya PSI telah berulang kali menyampaikan rencana dukungan. Secara simbolis sekarang bersama Pak Suswono hadir di sini dan kami juga sudah menyimak sepak terjang dan mindset semangat dari anggota DPRD dari PSI selama ini, sehingga harapannya dengan kita berkoalisi hal-hal yang kurang di masa lalu kita sempurnakan sehingga kita fokus melakukan lompatan-lompatan. Ya, ini satu dokumen paling penting dari tahapan pilkada, di mana dengan dokumen inilah secara resmi nanti seseorang atau kandidat, dalam hal ini Bang Emil dan Pak Suswono, dapat mendaftarkan diri menjadi calon di pemilihan di Pilgub yang akan kita selenggarakan. Selain PSI, pasangan RK dan Suswono telah menerima dukungan dari partai-partai di koalisi Indonesia Maju KIM dan beberapa partai lain seperti Perindo, P3, PKS, dan Nasdem. Total ada 12 partai yang menghadiri acara deklarasi dukungan terhadap RK dan Suswono beberapa hari lalu di Jakarta. Setelah menerima surat rekomendasi dari PSI, selanjutnya Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftar ke KPU Provinsi Jakarta pada tanggal 28 Agustus sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Irian Sahwayudi, iNews melaporkan. Ya, besok Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep dipastikan tidak akan mendaftar sebagai calon kepala daerah setelah revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. Sebagai gantinya, PSI akan mendukung pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin pada Pilgub Jawa Tengah.
Revisi Undang-Undang Pilkada yang batal disahkan oleh DPR membuat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sekaligus putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep gagal untuk mendaftar pada Pilkada 2024. Hal ini dikarenakan Ketua Umum PSI itu tidak memenuhi syarat batas usia calon kepala daerah yang dihitung pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU, sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. PSI sebagai partai yang sebelumnya akan mengusung Kaisang di Pilkada Jawa Tengah menyebut bahwa partai mereka akan mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi, ya, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi Pilkada ya, di 2024 ini. Jadi clear ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaisang ya dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Sore hari ini saya akan menyerahkan B1 KWK kepada Pak Lutfi dan Gus Yassin ya. Jadi di kantor DPW PSI di Jawa Tengah di Kota Semarang, sore hari ini saya akan menyerahkan B1 KWK dukungan resmi PSI kepada Pak Lutfi dan Gus Yassin. Raja Juli menambahkan Kaisang tidak berminat untuk maju Pilkada 2024 sejak awal. Menurut Raja Juli, Kaisang lebih memilih berkonsentrasi berbisnis dan mengurus keluarga jelang kelahiran anak pertamanya. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Irian Sahwayudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kembali terpilih memimpin partainya untuk periode 2024-2029. Ya, Zulhas terpilih secara aklamasi seluruh peserta Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional yang digelar di Jakarta. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kembali terpilih sebagai Ketua Umum PAN untuk periode 5 tahun ke depan. Menteri Perdagangan RI ini ditetapkan sebagai Ketum PAN periode 2024-2029 melalui sidang pleno yang dilaksanakan dalam Kongres ke-6 PAN yang digelar di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta. Terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi, Zulhas disetujui seluruh peserta Kongres PAN dari 38 DPW dan 514 DPD. Ya tentu kita kan sekarang ini lagi pilkada ya. Pilkada nanti Kim plus itu fokus utama kita agar di mana-mana bisa kita memenangkan pilkada ini. Sebelumnya, Zulkifli Hasan juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN periode 2015-2019 dan 2019-2024. Selain itu, Kongres PAN juga menetapkan Hatta Rajasa sebagai Ketua Majelis Penasihat PAN. Posisi tersebut sebelumnya juga telah dijabat oleh Hatta Rajasa. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ya, Misa Muhaimin Iskandar kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk periode 2024-2029. Dalam Muktamar PKB ke-6 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga terpilih menjadi Ketua Dewan Syuro PKB. Muhaimin Iskandar menerima mandat untuk kembali memimpin PKB sebagai Ketua Umum periode 2024-2029. Muhaimin ditetapkan sebagai Ketua Umum berdasarkan sidang pleno keempat Muktamar PKB ke-6 dan disetujui seluruh DPW PKB di 38 provinsi di Indonesia. Caimin dinilai mampu meningkatkan kualitas PKB berdasarkan perolehan kursi baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Selain pemilihan Ketua Umum, Muktamar PKB juga menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Ya, Oke, Ma'ruf Amin mengajak untuk benar-benar konsisten di dalam berjuang. Dan saya senang, bangga, bersyukur Kiai Ma'ruf Amin ditunjuk oleh para kiai-kiai untuk menjadi Ketua Dewan Syuro, sekaligus bersedia untuk bersama-sama menguatkan DPP PKB. Muktamar PKB ke-6 ditutup Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekaligus menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Sejumlah rekomendasi dan sikap politik turut disampaikan PKB melalui forum tertinggi PKB ini.
Dari Jakarta, Galuh Pandu, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo Minggu malam menghadiri acara pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem yang digelar di Balai Sidang Jakarta atau JCC. Tidak hanya Presiden, turut hadir juga mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang tiba terlebih dahulu. Presiden Joko Widodo tampak mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru tua yang langsung disambut Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Tampak pula sejumlah pengurus DPP Partai Nasdem mendampingi. Sementara itu mantan Gubernur DKI Anies Baswedan 5 menit sebelumnya juga terlihat hadir. Mengenakan batik lengan panjang warna coklat, Anies juga mendapatkan sambutan yang sama meriahnya dengan Jokowi oleh kader Nasdem. Selain mengundang Presiden Joko Widodo, Nasdem juga mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kongres ketiga Partai Nasdem dijadwalkan berlangsung mulai dari tanggal 25 hingga tanggal 27 Agustus 2024. Juga mengundang seluruh partai politik karena merupakan momentum rekonsiliasi. Kontestasi politik selalu membawa atmosfer Joko Widodo. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menetapkan perolehan kursi DPR RI dan calon terpilih anggota DPR hasil pemilu legislatif 2024 sesuai dengan putusan MK terkait gugatan hasil Pileg. Ada 8 partai politik yang ditetapkan KPU lolos ke DPR dengan PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak dengan 110 kursi. Penetapan 8 partai politik lolos ke DPR serta 580 anggota DPR terpilih dilakukan KPU dalam rapat pleno yang berlangsung di kantor KPU Jakarta. Penetapan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan seluruh sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2024. Dari 18 partai politik peserta Pileg, sebanyak 8 partai politik dinyatakan KPU memenuhi ambang batas perolehan suara pemilih nasional sebanyak 4% sehingga lolos ke parlemen. Dari ke-8 partai politik tersebut, KPU menetapkan pula sebanyak 580 calon legislatif terpilih yang lolos ke Senayan. Dari hasil rekapitulasi, PDI Perjuangan mendapatkan 110 kursi. Partai Golkar 102 kursi, Partai Gerindra 86 kursi, Partai Nasdem 69 kursi, PKB 68 kursi, PKS 53 kursi, dan PAN 48 kursi. Dan terakhir, Partai Demokrat 44 kursi. Kita baru saja menggelar rapat pleno terbuka terkait penetapan kursi calon terpilih untuk DPR RI dan DPD RI. Alhamdulillah dengan demikian semua proses rangkaian pemilu legislatif DPD juga sudah selesai. Kita tetapkan kursinya, kita tetapkan calon terpilihnya sehingga tahapan selanjutnya tinggal pelantikan. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024. Sedangkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Ayanupus Nadifah, iNews melaporkan. Pemirsa, staf khusus Presiden Angki Yudhistia menerima penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Aula Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya diberikan kepada staf khusus Presiden Angki Yudhistia. Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia karena telah memberikan dharma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Angki staf khusus Presiden bidang sosial yang juga bendahara umum DPP Partai Perindo ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan aktif dalam berbagai kegiatan, terutama dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Pesan-pesan khususnya adalah pertama, tadi kita sama-sama mengucapkan terima kasih 5 tahun ini karena Pak Pram sebagai Setkap, Pak Mesasnek, Pak Pratikno, Pak Presiden ini memberikan kepercayaan penuh untuk bisa berkarya, untuk bisa bekerja dengan disiplin, dengan ikhlas, dengan tulus, dan menghasilkan. Jadi
nggak ada usaha yang tidak ada hasilnya. Inilah hasilnya. Diketahui Angki Yudhistia berjasa dalam bidang pembangunan ekosistem inklusif. Sebagai agregator dan advokat implementasi kebijakan meningkatkan dukungan layanan bagi masyarakat rentan melalui inisiasi, sinergi, dan aktualitas pengembangan program pemerintah. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pasca kebakaran hebat di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, korban yang terdampak kini masih terpaksa tinggal di posko-posko pengungsian. Kehadiran Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas bersama dengan Yaski Peduli pun disambut antusias dengan menggelar aksi sosial berupa pemeriksaan kesehatan serta pengobatan gratis bagi ratusan korban kebakaran. Peduli terhadap para korban kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas bersama dengan Yaski Peduli menggelar aksi sosial. Dalam kesempatan kali ini, Bamaknas memberikan bantuan berupa pemeriksaan kesehatan gratis, serta pemberian obat-obatan, vitamin, dan peralatan mandi bagi para korban kebakaran. Bamaknas dan Yaski Peduli juga melibatkan dokter profesional beserta tim medis lainnya untuk memastikan para korban yang terdampak ini tetap hidup sehat dan layak. Melakukan aksi sosial berupa pengobatan dan juga memberikan katakanlah hal-hal yang diperlukan para pengungsi di sini sehingga mereka bisa terhibur oleh karena mereka baru saja mengalami bencana kebakaran yang menimpa rumah tempat tinggal mereka sehingga mereka sedang kesulitan. Deteksi darah alhamdulillah normal. Lah saya kan ini batuk Pak sama gatal, ide kasih obat. Ya saya kan dari tua kan sakit pinggang, disaranin kasih obat. Lalu pagi-pagi jalan Bu, yang saya kalau sekarang mah belum, besok-besok Bu jalan-jalan. Bamaknas berharap dengan adanya bakti sosial ini dapat memberikan motivasi dan menjadi contoh bagi organisasi lainnya untuk menggelar kegiatan serupa demi meringankan penderitaan para korban. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa, iNews melaporkan. Weekend sudah lewat, hari ini sudah hari kerja lagi Tezar dan pemirsa. Tapi kami tetap mau memberikan informasi tempat wisata yang bisa jadi referensi tempat liburan atau menikmati akhir pekan berikutnya. Nggak jauh-jauh lokasinya. Ini di Langkat, Sumatera Utara ada objek wisata namanya Sungai Tangkahan. Di tempat ini selain menikmati wisata air, kita juga bisa bercengkrama dengan gajah, Priska. Seru banget. Kita lihat sama-sama liputannya. Air yang jernih dan juga sejuk. Inilah yang ditawarkan oleh objek wisata Sungai Tangkahan. Tidak heran saat akhir pekan, wisatawan lokal dan juga mancanegara memadati kawasan wisata yang satu ini. Lokasinya di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Wisatawan bisa menikmati sensasi tubing atau berhanyut menggunakan ban bekas sambil menikmati panorama hutan yang masih asri yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Tidak hanya itu pemirsa, wisatawan juga bisa melihat gajah mandi dan bercengkrama langsung dengan kawanan gajah jinak yang dimiliki oleh objek wisata ini. Untuk sampai ke lokasi objek wisata Tangkahan, para pengunjung perlu menempuh waktu 3 jam dari kota Medan. Tiket masuknya Rp15.000 per orang, parkir Rp10.000 untuk roda 4 dan Rp5.000 untuk roda 2. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syah Putra Nasution, iNews melaporkan. Ya, ini juga bagi para pecinta wisata alam lagi nih, satu ini. Ini air terjun Rekasan yang ada di kaki Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mungkin menjadi layak untuk Anda pertimbangkan di weekend ini. Selain masih alami dan juga dikelilingi hutan yang masih terjaga, air terjun Rekasan memiliki pesona keindahannya tersendiri. Berikut liputannya untuk Anda.
Yang dicari akhirnya ketemu. Lokasi wisata ini masih alami dan nyaris belum tersentuh tangan manusia. Namanya Air Terjun Rekasan, Desa Jambe Kumbu, Kecamatan Pasru Jambe, Lumajang, Jawa Timur. Berada di tengah hutan, di kaki Gunung Semeru, keindahan Air Terjun Rekasan bak surga tersembunyi yang akan membuat kagum siapapun yang melihatnya. Air terjun setinggi 15 meter ini juga tampak eksotis dengan dinding batu yang terbentuk secara alami di kanan kiri air terjun. Wisatawan pun akan dimanjakan dengan hawa sejuk dan segarnya udara khas kaki Gunung Semeru. Selain itu, Air Terjun Rekasan juga menjadi surga bagi wisatawan yang hobi bersuah foto karena keindahannya bisa dinikmati dari sudut manapun. Di sini udaranya sejuk, pemandangannya juga bagus, kemudian cocok buat foto. Kalau jalannya tadi gimana? Tadi treknya cukup menantang, cuman nggak sampai 10 menit bisa nyampe sini kok. Sebagai informasi, Air Terjun Rekasan ini hanya berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Lumajang. Dan asiknya, pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kalau tadi wisata jalan-jalan ya, sekarang kita kasih wisata kuliner buat nanti Fiska makan siang juga mungkin ya. Ini bagi Anda juga pecinta kuliner lokal dan lezat, khususnya santapan khas Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kini ada juga di Jakarta Misa, restoran yang menyajikan berbagai makanan khas Mandalika. Seperti apa kelezatan nasi puyung hingga babrok? Saya juga pengen tahu. Kita simak liputannya berikut ini. Rasanya enak banget ini. Beneran mateng gitu. Berani gak lu? Berani lu, menang gak lawan gua? Menang lah. Balapan ayo. Ayo. Ya udah juga makan dulu. Pas Mandalika katanya enak-enak. Motor lu mana? Iya motor gua mana ya? Ayo. Mbak, ini dapur Mandalika itu makanan khas apa sih, Mak? Jadi di sini kita jual beberapa jenis makanan khas dari Lombok ya. Yang di sini ada nasi balapuyung, ini nasi campur khas dari Desa Puyung, Lombok Tengah. Jadi kita terasinya langsung dari Lombok asli. Oke, kalau gitu aku mau yang favorit. Oke, aku siapin dulu ya, ditunggu. Jalan-jalan ke sirkuit balap. Cakep. Mantap. Makanan saya udah siap. Kayaknya kita harus makan yang ini kayaknya ya. Di daun pisangin dulu. Pedes banget bang. Tapi pedesnya tuh bikin nagih gitu. Wah ini seger banget rasanya. Mateng gitu. Di nasi ayam buyung ini rasa gurihnya ada. Pedesnya juga ada, terus rasa asinnya itu juga ada. Nah, kalau ini nasi ayam beberuk, sambalnya tomat, lebih seger, nggak terlalu pedes. Ini kulit khas Lombok katanya. Asamnya ada, manisnya ada dikit, gurih. Dan rasa pedesnya itu nggak kerasa gitu, kayak langsung ngeblur. Lanjut, kita makan nasi ayam merumpak komplit. Kelihatan nggak ayamnya di mana BTW? Soalnya mau ngasih tahu kalau ayamnya ini diselimutin sama sambal merah. Ini namanya sambal rumpak khas Lombok. Sambal rumpak ini perpaduan antara sambalnya sambal buyung sama beberuk ini. Jadi pedes ada, gurih, asin, asam juga ada. Sumpah ini enak banget sih. Apalagi daging ayamnya tuh empuk-empuk banget. Tulangnya aja udah copot. Gamersnya ngiler, udah ngiler. Laper ini sekali. Yang mau datang, mau nyoba, langsung aja datang ke resto khas Lombok ini yang ada di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Gisel Nur Rahma Laksana dan Ade Supriyatna. Sampai jumpa, bye.
Selanjutnya, pemirsa, dalam rangka merayakan 27 tahun kehadirannya di Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kembali mempersembahkan sebuah perhelatan untuk rakyat di Palu, Sulawesi Tengah. Ribuan masyarakat Palu tumpah ruah mengikuti acara yang juga diramaikan dengan fun run, musik dan juga kehadiran UMKM. Mandala Perak atau Mandala Perhelatan Rakyat yang ketiga kembali digelar di Taman Gor Palu. Kegiatan yang diikuti ribuan masyarakat Palu ini menjadi salah satu event terbaik yang dilakukan Mandala Finance. Selain fun run dan fun walk, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan panggung musik serta UMKM. Dihelat di 27 kota yang tersebar di seluruh Indonesia, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen Mandala sebagai mitra terpercaya dalam menyediakan solusi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Sejumlah warga mengaku senang sebab selain mendapatkan keuntungan, mereka juga bisa mendapatkan promo-promo terbaik. Alhamdulillah sangat bersyukur, sangat bahagia dan terima kasih buat Mandala yang ulang tahun yang ke-27. Semoga semakin berkah, semakin jaya. Senang menikmati omset dengan promosi, makin banyak yang kenal. Marketing and Sales Director Mandala Finance, Sandi Susanto mengatakan, selain mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menggandeng UMKM, acara ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat. Jadi acara kita dinamakan acara Perak ya, Perhelatan Rakyat. Memang ini sebuah acara yang memang sudah kita jalankan 3 tahun berturut-turut di Mandala Finance. Sebenarnya acara ini sebagai tanda apresiasi bahwa setiap tahunnya kita merayakan ulang tahun perusahaan kita bersama dengan seluruh karyawan, mitra dan juga konsumen-konsumen kita. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.